ada kecenderungan berbuat dosa, ada kecenderungan berbuat takwa. Yang Allah sebut duluan apa? Fujur dulu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat As-Syam ya, Asy-Syams itu surat Asy-Syams, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa artinya? Sungguh fa'alhamaha, maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa. Ini jiwa kita nih dikasih ilham sama Allah. Ada kecenderungan berbuat dosa, ada kecenderungan berbuat takwa. Yang Allah sebut duluan apa? Fujur dulu. Ada kecenderungan berbuat dosa dan ada kecenderungan berbuat takwa. Kenapa Allah nyebut dosa terlebih dahulu? Karena orang cenderung suka sama dosa. Dan Rasulullah ngasih bocoran jalan ke surga dengan sesuatu yang kalian benci dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Jadi enakan mana ke neraka sama ke surga? Sebetulnya lebih enak ke neraka, nggak usah effort. Ngerumpi aja contohnya, perempuan kan paling sering ya dosanya dosa ngerumpi. Dia kalau nggak ngerumpi kadang-kadang sariawan gitu. Maka saat dia ngerumpi, aduh, baru sadar dia istighfar gitu. Nah, orang kalau ngerumpi itu nggak pakai di reminder, nggak perlu pakai jam. Beda sama pengajian kan. Ingat ya, reminder besok pengajian di Darussalam jam sekian sampai jam sekian gitu ya, pakai waktu. Ngerumpi pakai waktu enggak? Enggak. Ada yang mengingatkan enggak? Jangan lupa yang ngerumpi ya. Oh enggak, perlu ada yang mengingatkan. Dia jalan sendiri di tukang sayur yang hanya 5 menit bisa ngerumpi. Kemudian kalau kita lagi di halaman, lagi nyapu halaman ketemu tetangga bisa ngerumpi. Beda kan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak disapa dari mana Pak? Dari pasar, yuk Bu Fatihah pamit, that's it. Udah, itu jawabannya pas banget. Ibu-ibu dari mana Bu? Ya Allah Bu Fatihah dari pasar, astagfirullah, barang-barang mahal sekarang. Tahu sendiri kan suami panjang kali lebar kali dalam gitu. Saya nggak nanya penghasilan suami, saya cuma nanya dari mana gitu ya. Jawabannya dari pasar, barang-barang naik, padahal uang dari suami sekian. Saya nggak nanya itu. Cuma sebentar ketemu itu bisa ngerumpi. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ternyata jalan ke neraka tuh gampang banget. Nonton TV itu cuma ngambil remote, track selesai. Baca Quran, ya Allah atraksinya banyak. Nyari kacamata dulu. Bukannya itu ngambil bantal senderan. Ngaji baru berapa halaman itu udah ngepet, ya Allah berapa halaman lagi sih ya Allah. Bulan Ramadan tuh begitu. Ngebet mulu. 1, 2, 3 dipegang. Dibatasin. Baru beberapa halaman udah meneteskan air mata. Bukan karena sedih, ngantuk. Coba beda kan? Beda. TV jarang orang nonton film tuh ngantuk, jarang. Hanya orang-orang yang dijaga sama Allah. Kalau nonton film ngantuk tuh orang yang dijaga sama Allah. Rasulullah SAW ketika nonton film, mungkin kalau zaman dulu misbar ya, gerimis bubar gitu. Itu film baru memulai beliau ngantuk tertidur sampai kapan? Sampai film selesai. Kalau kita kan semakin seru, semakin melek mata kita. Jarang yang ngantuk, tapi baca Quran kita ngantuk gitu. Maka kata Allah di dalam surat Asy-Syams tadi, Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita ada sifat fujur, sifat durhaka dan ada sifat takwa. Dan ini tarik menarik ini. Tarik menarik sampai kapan? Sampai akhir usia. Ini yang bikin kita punya dosa nih ini. Dan kalau kita ingin tahu parameternya hati kita menang atau jadi pecundang, biarkan nanti hati kita perang tuh berdua. Contohnya gini, adzan ya yang paling gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
itu potensi positif itu keluar tuh. Alhamdulillah umurku sampai zuhur gitu ya. Tapi nggak langsung wudhu, padahal potensi positif udah keluar. Nah yang negatif pengen keluar juga, baru jam 12, makan aja dulu gitu. Terus kata potensi positifnya, iya sih tapi kan nggak tenang kalau belum sholat. Bener, tapi mendingan makan inget sholat daripada sholat inget makanan. Ini ngobrol nih dia nih, biarkan dia perang tuh. Pernah begitu kan? Nah, nanti ketika perang, kalau kita mengambil keputusan untuk sholat, berarti pada saat itu spiritual kita lagi bagus dan kita jadi pemenangnya. Tetapi kalau sekali-kali Allah juga tahu kita lapar, kita makan dulu, ngobrol dulu gitu ya, rebahan. Terus sampai akhirnya baru sholat, berarti pada saat itu kita jadi pecundang. Kalah gitu. Dan itu bukan hanya ibadah. Lagi nonton TV suami datang. Itu yang paling bagus itu nyambut suami. Ayah datang. Wajahnya sumringah gitu. Jangan dengan wajah yang sedih. Lah kok ayah udah pulang gitu. Nanti dia balik lagi ke kantor. Tapi ayah pulang. Tunjukkan kita tuh seneng gitu. Ayah pulang gitu ya. Itu tuh pahala tuh sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan kata setan nggak usah disambut, nanti ngelunjak biasa aja gitu. Akhirnya kita nggak menyambut. Anak kita pulang sekolah tuh seneng banget disambut sama ibunya. Anak bunda pulang, tadi belajar apa sayang? Tuh seneng dia. Tapi kata setan nggak usah disambut-sambut, udah gede gitu. Jadi sehingga kita kadang-kadang mohon maaf ya tarik menarik kan antara ingin melakukan yang baik dengan yang tidak baik. Bahkan tamu datang itu kan yang paling bagus itu kan disapa, disediakan air ya. Baca Quran bagus, tapi kalau ada tamu Quran ditutup dulu. Jangan sebentar ya mbak ya, 1 juz lagi sebentar. Ya Allah. Tamunya pulang mbak, saya mau pulang dulu, kenapa? Mau minum, aus. Karena tuan rumahnya tidak menyediakan air. Padahal begitu tuh nyambut, silakan duduk, ada kebutuhan apa, even hanya air putih itu kan pahala di sana. Kecil-kecil tuh kalau kita punya hati baik, niatnya ikhlas, itu besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecil-kecil nyambut suami, nyambut anak. Itu sebetulnya kan hal yang sepele gitu ya. Tapi kan enggak semua orang bisa melakukan itu. Dan tidak semua orang dikasih kekuatan melakukan itu. Maka sering-sering ngobrol sama orang-orang yang kita cinta, orang tua, pasangan, anak. Itu ngobrol yang pahalanya besar di situ. Jangan kita berpikir bahwa buang-buang waktu nih ngobrol. Enggak, ada ibadah di sana itu. Apalagi kalau ibu kita dipegang-pegang ini. Ibu sehat, dipijit-pijit. Ibu kangen banget sama kamu nak, sama ibu kita peluk. Itu pahala itu di sana semua. Sama suami juga begitu. Ayah sehat ya pegang-pegang gitu. Bayangkan kita lagi capek dipegang sama suami, ibu capek ya makasih ya bu. Padahal kita tadinya nggak ada masalah ya, pas dipegang-pegang, ibu baik-baik pak, alhamdulillah. Kita jadi sensi kan, kenapa? Terharu gitu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil begitu tuh membahagiakan orang lain itu sedekah itu. Selama mohon maaf ya tidak bohong. Kalau berlebihan, lebay, bohong jadi dosa. Ya Allah mbak cantik banget kayak artis gitu ya. Atau gitu. Kecuali memang dia kayak artis. Tapi kalau sampai lebay, bohong, enggak. Kita yang bikin dia seneng aja. Ditanya kesehatannya, ditanya kabarnya. Bikin orang seneng merasa diperhatikan tuh pahala itu. Maka kalau kita lagi ada keinginan berbuat baik, lakukan langsung. Sebelum potensi negatif ngambil gitu. Jadi apapun ini tarik-tarikan ini. Mana yang lebih kuat antara yang fujur, yang dosa sama yang pahala.